Kemudian terjadilah itu, aku diangkat rahim setahun yang lalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jendela makan terbuka. Saya seumplit air es ini yang paling mantap. The Zenkis. Itadakimasu. Plastiknya nggak ada. Hah? Plastik. Oh, dibungkus. Bawa pulang nggak di sini. Panas banget. Hari ini aku nggak bikin video kemana-mana ya, soalnya ya karena nggak ada tujuan aja gitu. Hari Minggu ini anak aku kan libur sekolah, jadi di rumah aja kita ngobrol-ngobrol. Aku mau sharing aja tentang pengalaman aku waktu itu terdiagnosa miom dan adenomiosis yang sampai akhirnya bikin aku harus kehilangan rahim, alias diangkat ya teman-teman, diangkat rahim. Mungkin di sini teman-teman ada yang mengalami hal yang sama kayak aku, jadi aku mau berbagi pengalaman. Kalau ada yang mau nanya-nanya atau mau sharing, bisa komen di bawah ya teman-teman. Jadi waktu 1 tahun yang lalu tuh aku pernah mengalami menjalani operasi pengangkatan rahim. Itu tuh disebabkan karena adanya penyakit, yaitu miom dan adenomiosis, yang mana gejala yang aku alami itu pendarahan yang sangat banyak dan bergumpal-gumpal. Itu terjadi saat periode menstruasi, itu terutama ya di periode menstruasi itu sangat banyak, sampai banjir ya kan, sampai kececer-cecer di lantai. Selain pendarahan itu aku juga ngalamin rasanya tuh sakit banget setiap kali darahnya itu mau keluar teman-teman. Itu sampai susah beraktivitas, sampai nggak bisa dibawa pergi-pergi jauh. Waktu itu aku saat itu kerja itu sampai mengganggu pekerjaan aku ya teman-teman. Karena apa? Karena pendarahan banyak itu, duduk sedikit itu kemana-mana gitu kan, ke celana ya tembus. Ya aku jadi bolak-balik ke toilet, bolak-balik ganti pembalut, bahkan sampai celananya pun tembus gitu. Nah itu berlangsung sekitar 2 tahunan ya teman-teman. Kemudian tindakan yang aku ambil itu pertama kuretasi teman-teman, karena waktu itu dokter di satu rumah sakit itu bilang aku tuh penebalan dinding rahim, jadi aku cuma hanya perlu dikuret saja. Terus aku ngejalanin kuret, tapi ternyata itu setelah tindakan kuret tersebut bukannya sembuh, malah yang tadinya sakitnya nggak begitu parah ini tambah sakit gitu. Pas saat periode mens aku datang itu sakitnya nggak ketulungan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi pokoknya. Kemudian aku pindah ke rumah sakit, pindah dokter. Nah di situ ada diagnosa baru dari dokter objin aku yang akhirnya mengangkat rahim aku ya. Dia bilang
kita coba untuk operasi angkat miomnya dulu itu, karena itu sudah besar. So, aku nurut sama dokter. Saat itu aku ambil tindakan operasi yang cuma mengangkat miomnya aja ya teman-teman. Tapi ternyata setelah aku operasi itu nggak sembuh sama sekali, darah nggak berhenti sama sekali, malah makin banyak ya teman-teman ya. Sakitnya makin sakit, darahnya makin banyak. Nah, aku coba konsultasi lagi ke dokter, kenapa seperti ini dok? Nah, sebelumnya memang dokter nyaranin ini tuh lebih baik diangkat karena aku ada adenomiosis. Tapi aku waktu itu masih saja kekeh mempertahankan rahim aku ya. Kemudian setelah 6 bulan berlalu itu, dengan segala pendarahan itu, aku akhirnya gak kuat lagi teman-teman. Itu sampai HB ku tuh turun terjun ke angka 4. Ini semua pucet ya, muka, tangan, kulit kuning semua. Akhirnya aku membulatkan tekad. Aku temui dokter itu lagi dan aku bilang, dokter, aku nyerah, aku mau rahim aku diangkat karena aku udah gak sanggup lagi mengalami pendarahan hebat ini dan sakit perut ini ya, belum lagi anemia, lemes, gak bisa ngapa-ngapain, kerja gak bisa, ngurus anakku juga gak bisa. Ya udah, akhirnya aku nyerah dan keluargaku pun udah menyarankan untuk ya udah dioperasi aja gitu, nggak usah ragu-ragu demi kesehatan jangka panjang. Oke, akhirnya aku nyerah teman-teman. Aku memutuskan untuk nggak apa-apa rahim aku diangkat, yang penting aku sehat. Kemudian terjadilah itu, aku diangkat rahim setahun yang lalu. Demikian video dari saya teman-teman, semoga bisa menginspirasi atau membantu teman-teman yang sekarang sama sedang mengalami hal yang pernah saya alami. Pokoknya tetap semangat, berpikiran positif, jangan menyerah, jangan kalah sama penyakit. Kita harus lawan demi masa depan, demi kehidupan yang lebih baik, yang lebih sehat. Teman-teman, ini aku mau unboxing matras untuk olahraga. Ini kado atau hadiah dari temen bestie aku. Makasih ya bestie, kamu baik deh. Sekarang kita buka ya teman-teman. Ini aku nggak tahu ukurannya, nggak tahu apanya, pokoknya udah buka aja ya. Ini kayaknya gini doang, gampang. Ini buat aku olahraga, workout di rumah teman-teman. Soalnya aku lagi program diet. Tuh lihat lemak aku ya kan, banyak banget, bergelambir, semuanya gede. Ini udah aku buka. Tarang. Bagus ya, ini empuk sekali. Nggak bisa kelihatan semua ya teman-teman ya. Ini tebal ya, tebal. Pokoknya yang jelas, terima kasih banget buat bestie aku udah kasih matras ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih, bye-bye.